Drum. Drum akan selalu menjadi instrumen pilihan kaum muda karena selain penguasaannya yang tidak membutuhkan latihan khusus dan mungkin hanya memerlukan insting untuk menggebuknya, namun mungkin juga karena terlihat keren. Sejak dahulu, drummer-drummer sudah terlihat keren. Namun, Anda para drummer, sudah yakinkah teknik dasar Anda sudah benar? Untuk mengetahuinya langsung saja kita simak episode menarik dari 1 jam bersama Azim, episode tutorial menggebuk drum bersama drummer handal Ramjanio Pasopati. Simak. Selamat berjumpa lagi dalam program 1 jam bersama Azim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bertemu sang penggebuk drum handal Ramjanio. Annyeonghaseyo. Dan pada video instruksional kali ini saudara Ramjanio akan menjelaskan kepada kita bagaimana teknik bermain drum yang baik dan benar. Langsung saja kita kepada Bung Ramjanio. Jadi yang pertama adalah cara memegang stick drum. Stick drum bukan dipegang seperti ini. Oh, seperti mau memukul orang mungkin. Nah, ini seperti megang cucukan es. Betul sekali Pak Ramjanio. Atau begini. Ini drumnya bolong kalau begini, ya. Tapi megangnya begini. Biasanya seperti ini. Tapi ada juga yang seperti ini. Traditional grip. Ya, oke. Tapi kita pakai yang ini aja. Yang lebih mudah mungkin ya. Oke. Iya. Berikutnya adalah memukul bagian drum yang ini, namanya snare. Nah, kita pukul harus kena membrannya, tapi juga besinya harus kena. Jadi bunyinya seperti ini. Nah, ada juga yang namanya rim shot. Rim shot itu arah jarum jam pukul 1 dan bunyinya seperti ini. Pukul snare yang salah adalah seperti ini. Nah, karena nggak kena besinya, harus kena besinya. Itu juga dengan rim shot, harus agak setengah keluar, sehingga suaranya lebih kedap. Kalau tidak setengah keluar bagaimana Bung Neo? Ya nanti setengah-setengah keluar. Gini nih, nah, harusnya begini. Kalau yang salah begini. Berikutnya ada juga pukulan namanya flame. Gini. Nah, cukup. Oh, gitu ya. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian-bagian drum yang lainnya. Mungkin Pak Ramjanio selanjutnya ada bagian apa lagi selain snare dari drum yang dari kulit dulu mungkin yang bisa dijelaskan. Selanjutnya adalah tom 1. Jadi kita mukulnya sama seperti snare, harus kena bagian besinya, headnya ya. Agak ngebas ya, cuman masih nadanya tinggi. Berikutnya sini adalah floor tom.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, itu beduk tadi kayaknya, bukan Ya, tom. itu contoh suara beduk. Contohnya mungkin ya. Jadi setelah tom, floor tom, dan juga snare, mungkin kita bisa lanjutkan ke bagian yang lainnya. Ya, selanjutnya mungkin kita akan memperkenalkan bagian-bagian lain yang berbahan dasar dari logam ya keseluruhannya. Seperti hi-hat yang satu ini Bung Neo bisa dijelaskan? Oke, jadi ini namanya hi-hat, ada 2 bagian, yang bottom sama yang top, yang atas atau yang bawah. Biasanya ukurannya 18 inci. Nah, kita mukulnya bisa ya. Nah, kebanyakan drummer pakai hi-hat untuk mengatur tempo. Nah, itu contohnya. Ini di close, bisa juga dengan dibuka. Atau open close. Ya begitulah. Yang berikutnya crash. Crash ukurannya biasanya 20 inch. Bunyinya seperti ini. Oke, berikutnya right cymbal. Ukurannya biasanya 20 inch atau bisa lebih besar lagi. Kita bisa mukul di tengah-tengahnya. Bunyinya Oh, seperti bell ya. bunyinya lebih renyah mungkin kayak. Nah, bunyinya seperti lebih lunak sedikit. Tapi kalau di ujungnya akan sedikit lebih berisik. Mungkin untuk ride sama dengan hi-hat untuk mengatur tempo. Oke. Ya, ini adalah bass drum atau kick. Kita akan peragakan cara menggunakannya, memukulnya ya. Kok dipukul Mas? Diinjek? Oh, diinjak. Menginjaknya ada berbagai macam cara. Ada yang orang-orang seperti ini. Nah, tapi mungkin bagi sebagian orang untuk powernya kurang, makanya kebanyakan juga lebih pakai ujung kaki atau jinjit. Jadi akan seperti ini. Berikutnya gabungan dari beberapa pukulan drum, disebut beat. Kita memukul menggunakan pergelangan tangan. Jadi dari tangan sampai lengan ke bawah hanya untuk mencapai bagian yang ingin kita pukul, simbal, tom atau bagian yang lain. Atau beat yang sederhana seperti ini. Kita bisa menggabungannya dengan simbal. Atau dengan right. Jadi Bung Ramjanio, mungkin selain beat-beat simple yang telah Anda ajarkan tadi, ada beat-beat yang mungkin ada menggunakan tom atau floor tom atau kombinasi dari semua elemen perkusi kulit yang ada di situ? Tentu saja ada ya. Nah, jadi ada yang disebut
tambahan beat, bagian yang menyambungnya disebut offline. Contohnya seperti ini. Mungkin beat yang tadi masih terlalu simple atau para pemirsa kita masih merasa kurang sulit. Jadi apa lagi mungkin variasi yang bisa dilakukan gitu? Ya mungkin dengan mempercepat temponya ya. Dengan cara mungkin seperti ini ya. Kalau kita dengar biasa mungkin. Nah, tapi dengan kita percepat mungkin terdengar lebih catchy. Ya mungkin ditambah dengan buka tutup hi-hat juga mungkin Bung ya. Jadi lebih catchy seperti disco gitu ya. Seperti upstairs. Upstairs betul sekali. Ya, berikutnya ada yang namanya ghost note. Jadi kenapa disebut ghost note? Jadi kalau di partitur note snare ini nggak ditulis, tapi kalau didengar kedengeran. Contohnya gini. Contohnya seperti itu. Jadi Bung yang tadi itu apa mungkin jenis perbedaannya apa gimana pukulan? Yang tadi adalah perbedaan dipukul right cymbal di tengah dengan di pinggir. Jadi di pinggir tuh Lebih berisik ya? untuk beat yang lebih rame dan seperti bunyi lonceng itu atau bell ini seperti beat yang lebih soft. Berikut ini adalah jenis-jenis pukulan. Yang pertama single stroke, jadi dari satu stick atau satu pukulan. Dari tadi. Mungkin bisa diterapkan ke alat lain selain snare? Kurang lebih sama ya, Kurang lebih sama. Selanjutnya Jika dipukul dengan kedua tangan berbarengan dinamakan double stroke, bunyinya seperti ini. Mungkin untuk dasar-dasar bermain drum baru itu aja yang saya kasih. Kalau saya kasih semua nanti lebih jago daripada saya. wah, pelit banget Bang. Gimana tuh? Nanti episode 2 ya bikin. Oh pasti ya, akan kita lanjutkan ke episode 2. Tapi untuk sekarang cukup itu saja. Dan selanjutnya mungkin Bung Neo bersudi kiranya untuk solo drum buat para audiens yang mungkin ingin tahu sebenarnya seberapa hebat Bung Neo. Ya mungkin ya sedikit aja ya. Iya. Saya juga nggak jago sebenarnya.
Darmain. Hebat sekali Bung. Sepertinya dia berbakat sekali sebelum menjadi drummer kebanggaan IKP 2010 mungkin ya Bung. Doain aja ya. Dan mungkin bisa promosi gratis mungkin bandnya Hey Bob itu gimana prospeknya? Hey Bob launching EP-nya mungkin bulan Juni atau Juli, doain ya. Ya. Pasti kita doakan bukan IKP 2010, jangan lupa mendoakan Bung Bob. Ramjanio dan bandnya yang Hey Bob namanya. Saya mau kirim salam. Kirim salam buat siapa silakan. Fansnya Hey Bob. Oke, namanya apa fansnya Hey Bob tuh? Namanya Hey Bob Hooligan. Wih, kayak supporter bola Iya, Inggris makanya gitu ya. Jangan sampai kalah nanti ribut. Oke, Datang. bagus sekali mungkin. Nah, ya sekian 1 jam bersama Azim episode tutorial drum kali ini dengan bintang tamu kita yang hebat, Bung Ramjanio. Mungkin kita bisa menimba ilmu dengan baik sekali dari Bung Ramjanio karena telah dengan baik memberikan instruksinya. Dan untuk edisi kali ini mungkin kita cukupkan dan terima kasih. Saya Aziman Fadli dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih.